Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kakak Alma Malik. Nama saya Lukmanul Hakim Alma Malik. Dan seri video ini berisi perkuliahan riset operasi. Pada video perkuliahan kali ini, kita akan belajar mengenai gambaran umum riset operasi. Kita mulai dengan sejarah singkat riset operasi. Pada masa Perang Dunia Kedua, Angkatan Perang Inggris membentuk suatu tim yang terdiri dari para ilmuwan untuk mempelajari strategi memenangkan perang melawan Jerman. Tim yang dibentuk bertujuan untuk menentukan penggunaan sumber daya kemiliteran yang terbatas dan bekerja paling efektif, seperti radar dan pesawat pembom. Dalam bekerjanya, tim melakukan riset menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menentukan penggunaan sumber-sumber yang terbatas. Setelah perang selesai, potensi komersialnya, yaitu teknik riset operasi ilmiah, segera disadari oleh kalangan industri. Pengembangannya telah menyebar dengan cepat, terutama di Amerika Serikat. Sedemikian pesat perkembangannya, sehingga kini riset operasi telah digunakan dalam hampir seluruh kegiatan, baik di perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintahan, program kesehatan, maupun organisasi jasa. Dalam literatur manajemen, riset operasi sering juga dinamakan dengan manajemen science, ilmu dan seni dalam riset operasi. Riset operasi adalah suatu teknik pemecahan masalah yang berusaha untuk menentukan arah tindakan terbaik atau optimum dari sebuah masalah keputusan dalam kondisi sumber daya yang terbatas. Di sini ada beberapa poin. Pertama, riset operasi itu teknik pemecahan masalah. Berusaha untuk melakukan arah tindakan terbaik dari sebuah masalah keputusan. Dan salah satu yang penting juga adalah sumber dayanya terbatas. Nah, istilah riset operasi seringkali diasosiasikan hampir secara eksklusif dengan penggunaan teknik-teknik matematik untuk membuat model dan menganalisis masalah keputusan. Walaupun teknik dan model matematis merupakan inti dari riset operasi, akan tetapi pemecahan masalah tidaklah hanya sekedar pengembangan dan pemecahan model-model matematis. Secara khusus, masalah-masalah keputusan biasanya mencakup faktor-faktor penting yang tidak terwujud atau intangible dan tidak dapat diterjemahkan secara langsung dalam bentuk model matematis. Nah, faktor yang paling utama dari faktor-faktor tersebut adalah kehadiran unsur manusia sebagai si pengambil keputusan. Riset operasi dapat dipandang sebagai ilmu dan seni. Nah, aspek ilmu terletak pada penyediaan teknik-teknik matematik dan algoritma untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Sebagai seni, keberhasilan dari solusi model matematis ini sangat bergantung pada kreativitas dan kemampuan seseorang sebagai pengambil keputusan untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi, pengumpulan data dalam pengembangan model, penentuan keabsahan model, dan penerapan dari pemecahan yang diperoleh akan bergantung pada kemampuan kelompok peneliti riset operasi yang bersangkutan untuk membentuk komunikasi yang baik dengan sumber-sumber informasi maupun dengan individu-individu yang bertanggung jawab atas solusi yang disarankan. Sekarang kita lihat komponen-komponen dari sebuah model keputusan. Jadi munculnya persoalan-persoalan keputusan adalah karena seorang pengambil keputusan, yaitu manusia, kita, sering dihadapkan pada beberapa pilihan tindakan yang harus dilakukan. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan ini, yang terlebih dahulu harus diidentifikasi adalah komponen-komponen utamanya, yaitu tujuan dan variabel-variabel keputusan. Tujuan adalah hasil akhir yang hendak dicapai,
yang dilakukan dengan cara memilih satu tindakan yang paling tepat dari suatu sistem atau permasalahan yang dipelajari. Dalam suatu bisnis atau perusahaan, misalnya, tujuan diartikan sebagai usaha untuk memaksimumkan profit atau meminimumkan biaya atau ongkos yang dikeluarkan. Akan tetapi dalam bidang-bidang lain yang sifatnya non-profit, seperti di pemerintahan misalnya, tujuan tersebut dapat berupa pemberian kualitas pelayanan kepada para pelanggan. Ketika tujuan telah didefinisikan, tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah pemilihan tindakan terbaik yang dapat mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini, kualitas pemilihan tindakan tersebut akan sangat bergantung pada apakah si pengambil keputusan mengetahui seluruh pilihan tindakan atau tidak. Untuk dapat menentukan tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan, haruslah diidentifikasi variabel-variabel sistem yang dapat dikendalikan oleh pengambil keputusan. Tentu saja, tingkat keberhasilan dalam mengidentifikasi variabel-variabel ini pun akan sangat bergantung pada kemampuan si pengambil keputusan. Model dalam riset operasi. Sebuah model keputusan semata-mata merupakan alat untuk meringkaskan sebuah masalah keputusan dengan cara yang memungkinkan identifikasi dan evaluasi yang sistematis terhadap semua pilihan keputusan dari suatu masalah. Model adalah gambaran ideal dari suatu situasi atau dunia nyata, sehingga sifatnya yang kompleks dapat disederhanakan. Kita lihat klasifikasi model. Yang pertama, model-model ikonis atau fisik. Itu penggambaran fisik dari suatu sistem, baik dalam bentuk ideal maupun dalam skala yang berbeda. Contohnya, foto, peta, mainan anak-anak, maket, dan histogram adalah contoh model ikonis. Yang kedua, model analog atau diagramatis. Model ini dapat menggambarkan situasi-situasi yang dinamis karena sifatnya yang dapat dijadikan analogi bagi karakteristik sesuatu yang dipelajari. Contohnya, kurva distribusi frekuensi pada statistik, flowchart, peta dengan bermacam-macam warna untuk menggambarkan kondisi sebenarnya. Yang ketiga, model simbolis atau matematis. Penggambaran dunia nyata melalui simbol-simbol matematis. Model simbolis ini ada dua dalam bentuk model matematik, yaitu deterministik dan model probabilistik. Contohnya adalah persamaan garis lurus. Nomor 4, model simulasi. Model yang meniru tingkah laku sistem dengan mempelajari interaksi komponen-komponennya. Karena tidak memerlukan fungsi-fungsi matematis secara eksplisit untuk merealisasikan variabel-variabel sistem, maka model-model simulasi ini dapat digunakan untuk memecahkan sistem kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara matematis atau analitik. Contoh simulator pesawat, kemudian sistem dinamik. Yang kelima, model heuristik. Suatu metode pencarian yang didasarkan atas intuisi atau aturan empiris untuk memperoleh solusi yang lebih baik daripada solusi-solusi yang telah dipelajari sebelumnya. Kadang-kadang formulasi matematis bersifat sangat kompleks untuk dapat memberikan suatu solusi yang pasti, atau mungkin suatu solusi optimum diperoleh, tapi butuh proses perhitungan yang panjang dan tidak praktis. Contoh dari model heuristik yaitu penentuan jalur distribusi terpendek dengan biaya minimum. Pembentukan model adalah esensi dari pendekatan riset operasi, karena solusi dari pendekatan ini tergantung pada ketepatan model yang dibuat. Dalam riset operasi, model yang paling banyak digunakan adalah model matematis atau simbolis. Di samping, banyak juga digunakan model-model simulasi dan heuristik. Metodologi riset operasi. Pembentukan model yang cocok hanyalah salah satu tahap dari aplikasi riset operasi.
Pola dasar penerapan riset operasi terhadap suatu permasalahan dapat dilakukan menjadi beberapa tahapan. Berikut adalah tahapan atau metodologi dalam riset operasi. Yang pertama, perumusan masalah. Dari sudut pandang riset operasi, dalam perumusan masalah ini ada 3 pertanyaan penting yang harus dijawab terkait pertama, variabel keputusan, yang kedua, tujuan, dan ketiga, kendala. Yang kedua, pembentukan model. Sesuai dengan definisi permasalahannya, kelompok peneliti riset operasi tersebut harus menentukan model yang paling cocok untuk mewakili sistem yang bersangkutan. Model tersebut harus merupakan ekspresi kuantitatif dari tujuan dan batasan-batasan persoalan dalam bentuk variabel keputusan. Yang ketiga, pemecahan model. Pada tahap ini, bermacam-macam teknik dan metode solusi kuantitatif yang merupakan bagian utama dari riset operasi memasuki proses. Model permasalahan dipecahkan menggunakan metode dan teknik riset operasi yang telah ditentukan. Yang keempat, validasi model. Sebuah model adalah absah jika walaupun tidak secara pasti mewakili sistem tersebut dan dapat memberikan prediksi yang wajar dari kinerja sistem tersebut. Suatu metode yang biasa digunakan untuk menguji validitas model adalah dengan membandingkan kinerjanya dengan data masa lalu yang tersedia. Yang kelima adalah implementasi hasil akhir. Tahap terakhir adalah menerapkan hasil model yang telah diuji. Selanjutnya, kita lihat metode umum mencari solusi. Pada umumnya, terdapat 3 metode untuk mencari solusi terhadap model riset operasi. Yang pertama, pendekatan analitik. Metode analitik memerlukan perwujudan model dengan solusi grafik atau perhitungan matematik. Jenis matematik yang digunakan tergantung dari sifat-sifat model. Misalkan, fungsi matematik diselesaikan melalui penggunaan integral kalkulus. Yang kedua, pendekatan numerik. Metode numerik berhubungan dengan perulangan atau coba-coba dari prosedur-prosedur kesalahan melalui perhitungan numerik pada setiap tahap. Metode numerik digunakan jika metode analitik gagal untuk mencari solusi. Urutannya dimulai dengan solusi awal dan diteruskan dengan seperangkat aturan-aturan untuk perbaikan menuju optimum. Solusi awal kemudian diganti dengan solusi yang diperbaiki dan proses itu berulang sampai tidak mungkin adanya perbaikan lagi atau biaya perhitungan lebih lanjut tidak dapat diterima. Yang ketiga, metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo pada dasarnya adalah suatu teknik simulasi di mana fungsi distribusi statistik dibuat melalui seperangkat bilangan random. Metode ini memerlukan konsep probabilistik dan sampling. Banyak model riset operasi yang sudah dikembangkan dan digunakan terhadap permasalahan-permasalahan bidang bisnis. Metode atau model ini dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, seperti dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama adalah teknik linear matematik. Ada beberapa model, diantaranya model program linear, analisis grafik, metode simplex, model minimasi, post optimasi, transportasi dan penugasan, kemudian ada program linear integer, program linear sasaran. Yang kedua, teknik probabilistik. Di sini ada beberapa teknik, diantaranya probabilitas, teori permainan, analisis keputusan, analisis Markov, antrian, simulasi, dan peramalan. Yang ketiga, teknik persediaan, yaitu teknik persediaan permintaan pasti dan teknik persediaan permintaan tak pasti. Yang keempat, teknik jaringan. Antaranya adalah jaringan kerja, kemudian CPM, dan PERT. Dan yang terakhir adalah teknik non-linear lainnya. Di antaranya program dinamis, analisis titik impas, teknik solusi berdasarkan kalkulus. Sekarang kita lihat ciri-ciri riset operasi. Terdapat ciri-ciri riset operasi yang menonjol. Di antaranya adalah riset operasi merupakan pendekatan kelompok antardisiplin
untuk mencari hasil optimal. Yang kedua, riset operasi menggunakan teknik penelitian ilmiah untuk mendapatkan solusi optimum. Dan yang ketiga, riset operasi membuka permasalahan-permasalahan baru untuk dipelajari. Berikut kita lihat keterbatasan riset operasi. Seperti metode lainnya, riset operasi bukan tanpa kelemahan. Beberapa kelemahan dalam riset operasi diantaranya adalah yang pertama, perumusan masalah dalam program riset operasi merupakan sebuah tugas yang sulit. Yang kedua, jika suatu organisasi mempunyai beberapa tujuan yang bertentangan, maka akan berakibat tidak tercapainya kondisi terbaik seluruh organisasi secara serentak. Dan yang ketiga, suatu hubungan nonlinier yang diubah menjadi linier untuk disesuaikan dengan program linier dapat mengganggu solusi yang disarankan. Demikian perkuliahan kali ini. Terima kasih.